yang akan kita jalani di kelas kita ya. Apa itu budaya positif? Perhatikan. Ini budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dan dapat berkembang menjadi pribadi yang baik. Itu maknanya budaya positif yang akan kita ciptakan di kelas kita. Ini antara lain konsep-konsep budaya positif yang akan kita lakukan, yaitu disiplin positif, kemudian posisi kontrol dulu untuk nanti kita melakukan segitiga restitusi, kemudian memahami tentang kebutuhan dasar manusia, kemudian membuat keyakinan kelas yang sudah kita lakukan ya, membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Yang berikutnya adalah tentang disiplin positif. Anak-anak, apa itu disiplin positif? Menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin positif adalah di mana ada kemerdekaan dalam belajar. Disitulah ada disiplin yang kuat. Artinya dia tumbuh dari dalam diri kita sendiri. Kemudian artinya bahwa disiplin positif mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebaikan. Jadi kalau melakukan sesuatu tuh dipikirin dulu, oh ini nggak baik gitu. Mengambil barang orang, oh ini nggak baik, berarti mencuri. Oh mencuri itu nggak baik, berarti mengontrol diri, memikirkan apa yang akan kita lakukan menjadi tindakan yang baik dan dihargai ya. Baik. Oke, semuanya, hari ini kita akan menyepakati tentang keyakinan kelas 6A. Baik, keyakinan kelas itu adalah dalam rangka untuk menciptakan budaya positif di dalam kelas kita, khususnya dan umumnya di lingkungan sekolah kita. Coba ada yang punya ide, kira-kira kita akan menyepakati budaya positif apa yang pertama? Tunjuk tangan. Ya, silakan Farel untuk maju ke depan menuliskan keyakinan kelas apa yang pertama yang akan kita sepakati. Kawan-kawan, apa? Oke. Ya. Waktu. Ya, yang pertama datang tepat waktu. Apakah kita sepakat bahwa kita akan selalu datang tepat waktu, kawan-kawan? Sepakat. Oke, terima kasih Farel. Yang kedua, siapa? Oke, silakan, gadis. Punya ide apa ya untuk kesepakatan kelas kita kali ini? Nanti kita akan sepakati bersama. Yang kedua, apa? Menjaga kebersihan. Sepakat tidak, kawan-kawan? Sepakat. Terima kasih. Berarti artinya kita selalu sadar dengan piket, ada sampah gitu ya, dan ada kotoran di sekelas kita ataupun lingkungan sekolah kita. Yang ketiga, silakan. Ya, boleh silakan Charlie ke depan. Yang ketiga, keyakinan kelas kita yang ketiga. Ini dituliskan ya. Dituliskan, nanti ditempel juga di bawahnya. Oke. Mengerjakan tugas tepat waktu. Gimana kawan-kawan? Sepakat? Mengerjakan tugas tepat waktu. Ini nanti ditempel, nak. Charlie, ini nanti ditempel ya. Ditulis dulu yang seperti yang kita. Kawan-kawan, yang ketiga, mengerjakan tugas tepat waktu. Setuju? Setuju. Artinya kita pada saat ada tugas daring maupun luring, tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. Sepakat ya? Ya. Sepakat. Oke. Baik, berikutnya yang keempat. Oke, silakan. Yang keempat. Keliling-keliling kamu tuh. Oh, semuanya gitu. Oke, yang keempat adalah yang keempat adalah senyum, sapa, salam. Mungkin maksudnya senyum ya kawan-kawan ya? Iya, maksudnya senyum, sapa, salam. Bagaimana kawan-kawan? Sepakat? Sepakat. Bahwa kita adalah sebagai pribadi anak-anak yang ramah, selalu senyum,
sama teman mungkin kita assalamualaikum, gitu ya. Kalau sama bu guru mungkin boleh diambil tangannya untuk dicium ya, begitu. Baik, yang keempat kita sepakat. Sekarang yang kelima, silakan. Yang kelima, oke Dea, oke silakan Dea. Ini ditulis nanti ditempel di situ. Yang kelima, aktif, betul. Coba apa lagi? Peduli, lalu peduli. Nah, oke, baik. Ini yang paling penting anak-anak. Terima kasih Dea. Apakah kawan-kawan sepakat untuk yang kelima? Aktif, peduli, dan no bully. Sepakat. Bagaimana kawan-kawan? Sepakat. Aktif artinya kalau diskusi, kalau tanya jawab, kita aktif untuk berinteraksi dengan kawan. Kemudian peduli dengan yang keadaan yang ada di sekitar lingkungan kita kelas. Kemudian no bully artinya tidak ada yang boleh menghina, mengejek antara kita semua. Walaupun kita berbeda keyakinan, berbeda agama. Baik, yang keenam. Ada lagi ide? Oke, silakan. Silakan yang keenam. Oke. Yang keenam apa? Yang keenam. Oke, saling menghargai. Baik, ini nanti ditulis biar bisa ditempel. Terima kasih, duduk dulu. Saling menghargai. Bagaimana teman-teman yang keenam? Sepakat tidak? Sepakat. Sepakat ya? Bahwa kita menyepakati kita akan saling menghargai segala perbedaan. Yang ketujuh, ada yang punya ide? Oke, siap Andre. Andre yang ketujuh. Apa yang ketujuh, Andre idenya? Berpakaian rapi. Nah, kawan-kawan, ini paling penting nih. Sebagai murid nih, berpakaian rapi dan bersih. Nanti ditulis ya, nah. Oke. Selalu berpakaian rapi dan bersih. Agar apa? Agar orang di sekeliling kita tidak merasa nyaman dengan diri kita. Baik, silakan ditulis. Lalu ditempelkan di sini sekarang. Oh ya, belum dapat ini deh ya. Tulis sekarang. Yuk, silakan. Ditulis untuk tempel keyakinan kelas kita. Silakan. Ya. Oke, datang tepat waktu. Langsung silakan. Yang ketiga langsung. Gak apa-apa. Yang ketiga langsung. 4 langsung. 5 3. Mana tadi? 6 7 langsung. Boleh. Oke, enggak apa-apa. Aisyah. Oke, baik. Bere. Oke, sama sekilo kau lalu mereng. Itu Baik, inilah yang akan kita sepakati bersama dengan teman-teman kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kehadiran Bapak Ibu semuanya. Saya Novi Fajarita, salah satu calon guru penggerak di SD Negeri 20, akan mensosialisasikan tentang budaya positif, kemudian filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai peran guru penggerak dan visi dari guru penggerak itu sendiri. Bapak Ibu semuanya, terima kasih kehadiran hari ini untuk menyaksikan dan melihat sosialisasi saya ke Bapak Ibu guru sekalian. Bapak Ibu guru, budaya positif yang akan saya kembangkan di SD Negeri 20 ini adalah berupa kebiasaan-kebiasaan positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai positif, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang selalu dilakukan dan menjadi budaya dan menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh anak-anak kita sehingga tercipta anak-anak yang berkarakter baik, memiliki nilai pribadi yang baik. Kemudian Bapak Ibu, di sini dalam menerapkan
budaya positif di sekolah, kita harus memahami 5 hal. Yang pertama, kita harus memahami disiplin positif, kemudian posisi kontrol guru, nanti ada saya jelaskan. Kemudian ada memahami juga kebutuhan dasar kita manusia, itu sebagai apa saja. Kemudian memahami tentang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, lalu ada segitiga restitusi untuk penyelesaian masalah-masalah siswa di sekolah kita. Bapak Ibu Guru, ini adalah disiplin positif. Konsep dari disiplin positif itu sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu adalah menuntun siswa menuju keselamatan dan kebahagiaannya, sehingga dia bisa berada di antara menjadi dirinya sendiri dan menjadi anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara itu sendiri tentang disiplin positif adalah kemerdekaan yang berupa disiplin kuat yang muncul dari dalam diri pribadi anak itu sendiri, yang disebut dengan self disiplin. Itulah disiplin positif. Dalam budaya kita, disiplin positif adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dan orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi agak memaksa sedikit di sini dalam budaya kita bahwa disiplin positif itu seperti memaksa. Tapi sesungguhnya disiplin positif adalah mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Contohnya nilai-nilai kehadiran. Jadi datang tepat waktu. Ini nanti keyakinan kelas yang sudah kelas 6A buat Bapak Ibu semuanya. Ada 7 tadi itu ditulis oleh anak-anak sendiri. Kemudian mereka menempelkan keyakinan kelasnya. Nah, Bapak Ibu. Jadi di sini kita menjaga dulu. Baik, kita lanjutkan tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah kesepakatan yang berupa nilai-nilai kebajikan, prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama antara guru dengan siswa. Jadi setiap kelas nanti kita akan membuat kesepakatan kelas. Sifatnya abstrak, rinci, konkret. Jadi itu tidak hanya kata-kata yang kata-kata yang hanya deskripsi kecil saja, tapi ini konkret. Pernyataannya universal dan positif. Tentu saja positif, jadi tidak ada kata no, tidak ada kata tidak, ya, tidak ada kata jangan dalam keyakinan kelas. Nah, ini yang sudah kami buat. Keyakinan kelas: datang tepat waktu, menjaga kebersihan, mengerjakan tugas tepat waktu, senyum sapa salam, kemudian aktif peduli. Nah, ini yang ada satu no bully ini, harusnya tidak dipakai ini ya. Kemudian saling menghargai dan berpakaian rapi dan bersih. Ini keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah saya laksanakan di kelas saya, dan mungkin nanti akan dilaksanakan juga oleh Bapak Ibu semuanya di kelas masing-masing. Bapak Ibu, kita juga harus memahami tentang 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum. Maka kata-kata kita tidak boleh tapi saya ya, awas kalau enggak. Nah, itu nggak boleh. Kita nggak boleh sebagai penghukum. Atau kamu ini selalu saja salah. Itu nggak boleh lagi ada dalam kalimat-kalimat kita sebagai guru. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Tidak ada boleh lagi kita mungkin kalimatnya ke anak-anak, ibu cinta sekali sama kamu, gitu kan? Atau sudah berapa kali saya beritahu kamu. Nah, kata-kata itu yang tidak harus kita keluarkan lagi. Karena ini posisi kontrol guru di sana akan menekan anak-anak menjadi tidak nyaman dengan kita. Kemudian sebagai teman ini sudah agak lebih positif ya. Namun ada sisi negatif dan sisi positifnya. Ayo bantulah Bapak ya Mak, gitu. Atau ya sudah, tidak apa-apa. Semua orang pasti melakukan kesalahan. Itu sebagai teman. Kadang kalimat ini juga dianggap anak-anak untuk membombardir kita. Oh, ibu kemarin kenapa sekarang hari dikadukku? Kadang seperti itu. Ini agak ada kelemahannya di sebagai teman. Yang berikutnya adalah sebagai pemantau. Sebagai pemantau ini juga agak ideal karena kita akan menanyakan kembali ke anak-anak tentang apakah kita sudah yakin dengan keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Nah, seperti itu kita sebagai pemantau. Dan ketika dia melakukan kesalahan, kalimatnya ada kira-kira konsekuensi apa ya kalau kamu datang terlambat? Ya Bu, saya minta maaf. Oke, ya sudah. Yang penting ada 3 kata ajaib: minta maaf, tolong, dan terima kasih. Itu. Ya, kemudian terakhir, ini idealnya kita sebagai pemimpin dalam pembelajaran, yaitu kita sebagai guru dalam kelas kita sebagai manajer Bapak Ibu. Manajer ini berarti kita harus meyakini ke anak-anak tentang keberadaan kita sebagai motivator, mendorong mereka berkembang. Jadi kata-katanya, apa kamu bisa yang memperbaiki ketika dia melakukan kesalahan? Jadi
gimana? Apa bisa memperbaiki atau rencanamu kira-kira apa ya untuk memperbaiki kesalahan? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Itu adalah posisi kontrol guru. Jadi kita tidak ada lagi kata-kata negatif ke anak-anak. Yang berikutnya Bu, bahwa kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan untuk diterima. Bapak Ibu, anak-anak butuh untuk diterima. Dia akan bilang bahwa, oh saya nggak punya HP, mau ngerjain PR, mau ngerjain daring ini ya Bu. Perlu didengarkan kebutuhan untuk diterima. Kemudian kebutuhan untuk pengakuan kemampuan. Oh hebat, kamu sudah mengerjakan 5 soal dalam waktu 2 menit. Nah, perlu mengakui kemampuannya. Kemudian anak-anak butuh kebebasan untuk otonomi, mandiri, suka hal-hal baru. Jadi kita perlu pembelajaran dalam game-game. Butuh kesenangan Bapak Ibu. Anak-anak diajak bermain games, diajak olahraga, belanja, tertawa. Bahkan kita ajak dia keluar untuk melakukan studi tour, ya. Insya Allah. Siapa yang mau ikut tahun depan studi tour? Tahun 2022 bersama kelas ketiga ada restitusi ya. Ketika ada permasalahan ke anak-anak, kita perlu melakukan restitusi. Apa itu restitusi? Proses kolaboratif menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka memiliki karakter yang baik. Jadi posisi kita tidak menyalahkan, posisi kita membimbing bagaimana dia menemukan solusi atas kesalahan yang telah dia lakukan. Itulah restitusi. Karena ada 3 segitiga tahapan restitusi yang akan dilakukan oleh kita. Yang yaitu 1, menstabilitaskan identitas, yang kedua validasi tindakan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Kira-kira kelas apa ya? Kemarin sudah kita sepakati seperti itu. Jadi tidak ada lagi posisi kontrol guru sebagai pembina. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu untuk memahami tentang budaya positif kita, tentang pembelajaran nilai dari guru penggerak. Silakan. Iya. Ya, terima kasih Bu Novi atas penjelasannya. Di sini sudah kami dapat sedikit menyambung apa yang disampaikan. Namun kami ingin menanyakan langkah awal dari budaya positif ini dimulai dari mana? Oke, terima kasih. Terima kasih langkah awal ya Bu. Jadi apa yang kita bisa lakukan nih ya? Apa yang kita bisa lakukan untuk menciptakan budaya positif mengawali gitu ya di dalam kelas-kelas kita? Menurut saya ada beberapa hal. Yang pertama Bu, kita mau menerapkan itu maka kita dulu jadi teladan ya Bu ya. Kalau kita mau menerapkan kita dulu jadi teladan. Yang kedua Bu, kita buat ini Bu, keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Ambil ide-ide anak. Apa yang kesepakatan kelas kita? Bu, tidak boleh makan dalam kelas dulu ini. Tidak boleh makan dalam kelas. Tapi tidak ada boleh makan enggak ya. Jadi makan di tempat yang baik atau di waktu yang baik seperti itu. Jadi tidak ada kata tidak. Keyakinan kelas Bu. Tadi keteladanan 2 keyakinan kelas. Kemudian kita perlu juga budaya ini perlu juga konsistensi. Terus kolaborasi yang terbuka, gitu kan? Semua guru di SD Negeri 20, konsistensi, kolaborasi, dan komitmen. Komitmen kita menerapkan budaya positif ini selamanya sampai berakhirnya kita menjadi guru di SD Negeri 20. Mungkin itu jawaban saya, Bu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lain? Mungkin tidak ada. Baik, Bapak Ibu, tentang pembelajaran filosofi di Hajar Dewantara, bahwa anak adalah sebagai subjek pembelajaran kita, Bapak Ibu ya. Jadi anak sebagai subjek pembelajaran kita dalam filosofi Hajar Dewantara, kita harus menuntut anak untuk menciptakan pembelajaran yang merdeka belajar dan berpihak pada murid. Berpihak pada murid bukan berarti kita, Bu, hari ini belajar ini baik, Bu, hari ini belajar ini baik, terus kita ikuti enggak. Tapi kita menuntut anak-anak untuk bereksplorasi, menggunakan gadgetnya atau seperti apa. Ya, atau anak-anak disiapkan buku, terus dia ambil buku sendiri, terus mengeksplorasi apa yang dibacanya dengan kegiatan seperti literasi yang sudah kita lakukan. Seperti itu. Jadi terus ada lagi nilai dan peran guru penggerak ya Bu. Jadi kita seorang guru walaupun bukan bagian dari guru penggerak, tapi kita semua adalah guru yang bergerak, tergerak dan selalu menggerakkan. Ada nilainya yaitu mandiri, kemudian reflektif, selalu mengevaluasi diri, kemudian inovatif,
kemudian berikutnya berpihak pada murid, dan terakhir kolaboratif. Jadi nilai-nilai ini yang harus kita miliki semuanya agar kita dapat menerapkan budaya positif ini di sekolah kita. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas kesalahan hari ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariam SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 20 Talang Kelapa, mendukung penuh program pendidikan guru penggerak bersama Ibu Nopi Pajarita SPD MM. Ibu Nopi, di mana saya ini Bu Marida Samosir, rekan guru kelas 5, di mana Ibu Nopi Pajarita SPD MN ini adalah salah satu calon penggerak Kabupaten Banyuasin. Kami sangat setuju dan mendukung yang dilakukan Ibu Nopi Pajarita. Semoga SD kami ini semakin maju di kemudian hari dibandingkan SD yang lain. Saya Sutiami Elizabeth, orang tua dari Zelin Kristi, siswa kelas 6A SD 20 Talang Kelapa. Saya mendukung semua kegiatan yang dilakukan Bu Novi Pajarita selaku guru wali kelas anak saya. Semoga dengan program pembelajaran yang lebih kreatif dan menyenangkan untuk anak-anak yang digerakkan oleh Bu Novi membawa manfaat besar bagi anak saya. Terima kasih Bu Novi, semoga sukses dan dilancarkan selalu. Penggerak menjadi coach guru bagi guru lain. Menggerakkan komunitas praktisi. Penggerak menjadi pemimpin pembelajaran. Penggerak mandiri dan kolaboratif. Guru penggerak mewujudkan kepemimpinan murid. Guru penggerak reflektif dan inovatif. Guru penggerak berpihak pada murid.